Balik lagi di Eleven Channel. Ini kita bahas tentang relasi rekursif ya. Suatu relasi rekursif untuk sebuah barisan AN merupakan sebuah rumus untuk menyatakan AN ke dalam satu atau lebih suku-suku sebelumnya dari barisan tersebut. Jadi kalau AN berarti dinyatakan dalam AN-1 atau AN-2 dan seterusnya kayak gitu ya. Nah, terus N-nya itu suatu bilangan bulat non-negatif. Nah, suatu barisan disebut solusi dari sebuah relasi rekursif jika suku-suku pada barisan tersebut memenuhi relasi rekursifnya. Sama kayak definisi solusi ya. Solusi ketika disubstitusikan memenuhi berarti ya dia solusi gitu. Untuk bentuk umumnya ini ya, itu ada beberapa warna untuk memudahkan kita. Jadi kalau mind mapnya itu kayak gini nih. Itu bentuk umum relasi rekursifnya. Kemudian kalau Fn sisi kanan ya, sisi kanan persamaan ini sama dengan 0, namanya relasi rekursif linier homogen. Kalau tidak sama dengan 0, non homogen. Nah, kalau yang homogen ini bisa kita selesaikan dengan metode akar karakteristik. Jadi nanti muncul persamaan karakteristik, kemudian kita selesaikan nyari akarnya dari persamaan karakteristik, kemudian kita balikan lagi untuk nyari solusi. Kalau yang non homogen ini dibagi menjadi dua. Kalau koefisiennya konstanta, koefisien itu yang kuning semua oranye ini ya, makanya sini saya tandai agak beda warnanya. Nah, kalau koefisiennya konstanta kita selesaikan dengan fungsi pembangkit biasa. Kalau koefisiennya bukan konstanta kita selesaikan dengan fungsi pembangkit eksponensial. Untuk memudahkannya, ini saya kasih contoh 1, 2, 3, 4 ya, berdasarkan jenisnya. Oke, kita langsung saja ke contoh. Gimana cara menyelesaikannya? Oke, kita pakai hitam aja. Oke, selesaikan relasi rekursif berikut. AN-nya itu AN-1 ditambah 2 AN-2 dengan A0 sama dengan 2 dan A1-nya sama dengan 7. Untuk selesaiannya jawab. Nah, pertama kita misalkan dulu. Misal AN sama dengan X pangkat N, dimana X-nya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian dari bagian rekursif diperoleh, berarti kan di sana AN sama dengan AN-1. AN-nya itu kita tulis aja wes. AN-1 ditambah 2 AN-2. Berarti kita peroleh X, kan AN-nya X pangkat N ya. Berarti X pangkat N, X pangkat N-1 plus 2 X pangkat N-2 gini ya. Nah, kemudian kita pindahkan semua di kiri. Jadi X pangkat N dikurangi X pangkat N-1 dikurangi 2 X pangkat N-2 sama dengan 0. Lalu sekarang semuanya kita bagi dengan X pangkat N-2 ya. Hasilnya berarti X pangkat 2 dikurangi X pangkat 1 dikurangi 2 X pangkat 0 sama dengan 0. Kalau masih bingung bisa diurut satu-satu. Kemudian kita tuliskan lagi X kuadrat ini dikurangi X dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, ini yang kita namakan dengan persamaan karakteristik. Lalu dari persamaan karakteristik ini kita bisa cari akar-akar persamaan karakteristiknya. Nah, ini metodenya ya. Berarti kalau X kuadrat min X min 2 berarti X
2 dan 1, karena min X tengahnya berarti min plus gini ya. Oke, berarti X nya sama dengan 2 atau X nya sama dengan negatif 1. Kemudian ini namanya akar-akar persamaan karakteristik. Nah, karena kita sudah punya dua ini, akar-akar persamaan karakteristik ini, kita bisa lanjutkan. Sehingga solusi umum relasi rekursif tersebut adalah C1, kemudian ini kita namai dengan X1, kemudian X2 ya. X1 nya 2 pangkat N, kemudian ditambah C2, kemudian negatif 1 pangkat N. Nah, berarti AN nya itu sama dengan ini ya, dengan C1 C2 itu sebarang konstanta. Nah, sekarang kita pakai ini untuk nyari solusi khusus. Ini kan solusi umum. Nah, solusi umum itu di sini masih mengandung konstanta, makanya kita namai dengan C1 dan C2. Nah, sekarang kita cari solusi khusus. Kalau nyari solusi khususnya, kita pakai nih syarat awalnya. Nah, ini A0 sama dengan 2, A1 sama dengan 7. Nah, tinggal kita substitusikan. Dari syarat awal diperoleh dari syarat awal diperoleh berapa tadi ya? A0 sama dengan 2, A1 sama dengan 7. A0 sama dengan 2, kita substitusikan ke sini ya. Berarti kalau A0 sama dengan C1 dikali 2 pangkat 0 ditambah C2 dikali negatif 1 pangkat 0, ini sama dengan 2. Kemudian 2 pangkat 0 kan 1 ya, C1 ditambah C2 itu sama dengan 2. Kita punya persamaan 1. Kemudian lagi A1 sama dengan 7 ya. Ya, A1 nya sama dengan 7, berarti A1 sama dengan C1 2 pangkat 2 pangkat 1 ya, karena N nya 1. Kemudian C2 negatif 1 pangkat 1 sama dengan 7. Oke, berarti 2C1 negatif 1 C2, oke, sama dengan 7. Ini persamaan 2. Sekarang kita pakai persamaan 1 dan persamaan 2 untuk nyari berapa nilai C1 dan C2 nya. Kita pakai eliminasi substitusi ya. 2C1 dikurangi C2 sama dengan 7. Jadi kita eliminir C2 nya, berarti C1 sama dengan 3. Sekarang C2 sama dengan 2 dikurangi C1 kan, berarti C2 sama dengan 2 dikurangi 3, C2 sama dengan negatif 1. Nah, kalau sudah selesai dari yang solusi umum, kita tulis solusi khususnya. Bentar, jadi solusi khusus dari relasi rekursif tersebut
adalah AN sama dengan C1 nya kita input 3 dikali 2 pangkat N ditambah C2 nya negatif 1 ya, negatif 1 pangkat N, atau bisa kita tuliskan dengan AN sama dengan 3 kali 2 pangkat N dikurangi negatif 1 pangkat N gitu. Ini selesaiannya, mudah bukan? Oke, sekarang kita lanjut ke bagian yang kedua, contoh 2. Kalau kalian masih bingung bisa di pause, dibalikan lagi di awal, kalian ingat-ingat lagi, didengarin lagi. Oke, selesaikan relasi rekursif berikut jika n ini. Nah, sama seperti tadi. Pertama, untuk menjawabnya kita misalkan AN nya itu X pangkat N, dimana X nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, dari bagian rekursif diperoleh, berarti ini ya bagian rekursifnya, langsung aja sekarang ya. X pangkat N sama dengan X pangkat N min 1 ditambah 21 X pangkat N min 2 dikurangi 45 X pangkat N min 3. Nah, sekarang kita ke kirikan semua, berarti X pangkat N dikurangi X pangkat N min 1 dikurangi 21 X pangkat N min 2 ditambah ya 45 X pangkat N min 3 sama dengan 0. Ntar 45 nya kita benerin. Oke, selanjutnya kita bagi dengan, bentar saya tulis dulu, kita bagi dengan X pangkat N min 3, hasilnya adalah X pangkat 3 dikurangi X pangkat 2 dikurangi 21 X pangkat 1 ditambah 45 X pangkat 0 sama dengan 0. Lalu kita tuliskan X pangkat 3 dikurangi X kuadrat dikurangi 21X ditambah 45 sama dengan 0. Sebentar. Nah, masih ingat kan? Ini namanya persamaan karakteristik. Nah, kita cari X nya, berarti nanti ada 3 ya. Kita bisa pakai metode Horner atau apapun ya untuk mencari X nya. Nanti akan ketemu nilai X nya itu X1 nya sama dengan 3, X2 nya sama dengan 3, kemudian X3 nya sama dengan negatif 5. 3 negatif 5 ya, kalian cek sendiri ya. Nah, ini namanya akar-akar persamaan karakteristik ya. Lalu bisa kita simpulkan sehingga solusi umum dari relasi rekursif tersebut adalah AN sama dengan C1 3 pangkat N, karena hati-hati ya, di sini kan rangkap ya, atau akar-akarnya sama atau double, berarti di sini kita tulis ulang C2 N 3 pangkat N gitu. Lalu yang ketiga berarti C3 negatif 5 pangkat N gini. Jadi ketika ada akar yang rangkap berarti harus ada bedanya.
Maaf, bentar, berarti bedanya di sini dan di sini ada n nya. Nanti kalau 3 gimana? Berarti nanti n kuadrat gitu seterusnya. Nah sekarang kita cari C1, C2 dan C3 nya pakai eliminasi substitusi. Nah pakai syarat awal ya. Dari syarat awal diperoleh, berarti A berapa ya, A0 nya sama dengan berarti C1 3 pangkat 0 ditambah C2 kali 0 kali 3 pangkat 0 ditambah C3 5 pangkat 0 itu sama dengan 0. Berarti C1 ditambah ini 0 ya, C3 sama dengan 0. Ini persamaan 1. Kemudian ada A1. A1 berarti C1 3 pangkat 1 ditambah C2 kali 1 kali 3 pangkat 1 ditambah C3 min 5 bentar, jelek, ditambah min 5 pangkat 1. Ini sama dengan berapa tadi ya, 14. Berarti 3C1 ditambah 3C2 dikurangi 5C3 sama dengan 14. Ini bersamaan 2. Kemudian persamaan 3 nya ada A2, berarti C1 3 pangkat 2 ditambah C2 kali 2 kali 3 pangkat 2 ditambah C3 negatif 5 pangkat 2 itu sama dengan 20. Berarti ini 9C1 ditambah 9 kali 2 18C2 ditambah itu 25 ya, 25C3 sama dengan 20. Ini persamaan 3. Kita punya persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Nih saya bold. Nanti silakan dicari sendiri C1 C2 nya dan C3 nya, akan menemukan C1 nya itu sama dengan 1, C2 nya itu 2 dan C3 nya sama dengan negatif 1. Nah berarti kita bisa tuliskan solusi khususnya ya. Jadi solusi khusus dari relasi rekursif tersebut adalah AN sama dengan C1 nya 1 3 pangkat N ditambah C2 nya 2N 3 pangkat N ditambah C3 nya negatif 1. Langsung aja ya, di sini negatif kan 1 ya, negatif 5 pangkat N gitu. Kita tulis lagi wes yang bagus, 3 pangkat N ditambah 2N dikali 3 pangkat N dikurangi negatif 5 pangkat N. Jadi ini sudah ketemu kita solusi khususnya. Kalau yang atas tadi masih ada C1 C2, itu berarti solusi umumnya. Sudah itu dulu untuk contoh 1 contoh 2. Kita ngobrolin tentang yang relasi rekursif linear homogen. Next video kita bahas yang non homogen ya. Bantu kami dengan like dan subscribe ya. Terima kasih.